Aduh, Kalau kalau itu nggak lolos tuh bapak produser ke babak wildcard. Siapa? Clock. Katanya dia tadi nanya, kalau Clock gimana suka ngeliatin jam? Ya enggak, dia kan nggak lolos playoff gitu loh. Jadi nggak bisa kita bahas. Ya udah, jadi buat kalian semua yang udah mulai kesal sama Momochan, langsung aja Hey It's Momochan Instagramnya langsung kalian. Jangan deh, Iya, jangan marahin dengerin dia. ya. Tuh, Lilia di band kan. Betul, Iya, kan, Lilia di makanya respect tadi. gantian sama dengan adanya dari Digi. Tapi ini mungkin Fly Solo udah mempertimbangkan hal tersebut. Ketika mereka melakukan ban terhadap Lilia, ya mereka ban pas first pick gitu loh, Iya. bukan pas second pick. Jadi mereka udah mempertimbangkan hal tersebut. Dan Digi juga kali ini di ban, masih dengan template yang sama dari Fireflux. Bedanya, untuk di fase game ketiga kita ini, Fireflux itu berada di second pick gitu loh. Jadi tentunya, pemilihan hero yang bisa didapatkan itu jauh lebih sedikit. Dan opsinya juga bisa dibilang, ya mungkin lebih ke opsi sisaan, kayak mungkin Bruno yang bisa diambil sama The Iya. Smoke duluan. Jadi perlu pertimbangan banyak untuk pick kali ini. Wow, ketika dengan adanya Terisla yang di-ban terhadap tim Despot sebelum ini, ternyata berimpact yang cukup negatif ya. Cuma ketika dia berada di first pick dan mereka sadar nggak bisa memperebutkan Terislanya, ada baiknya mereka ban. Ben Nolan dong, Fireflux. Kalau nggak Nolan, ya bisa diambil. One-one-nya lepas jadinya. Atau mereka mau langsung kontes saja Nolan dan juga One-one. Membuang Arlot mungkin. Kalau dari sisi misalkan Fireflux. mau buang Arlot sekarang, kayaknya masih ada banyak hero yang terbuka sih. Tapi ya pertukarannya juga nggak begitu adil. Nolan kebuka nih. Nolan kayaknya sengaja dibiarkan untuk diamankan oleh Magister. Mm-mm. Sehingga nanti TNC akan membawakan hero yang mungkin agak sedikit ngedinai ke arah Nolan. Contohnya kayak Leomord kemarin yang sempat muncul juga. Ya tapi masih ada Bruno juga sih yang terlepas. Tapi Nolan tentunya first pick untuk Disfold. Magister ini akan menggunakan Nolan. Dan ingat Nolan juga win rate-nya tidak terlalu baik banget. Masih di 60% tadi kita buka. Dan bahkan di sisi kanan kalau ngomongin Bruno bisa menjadi sebuah jawaban untuk dari Sunshine. Atau bahkan Sunshine lebih memilih fokus ke arah Beatrixnya kembali dan memprioritaskan untuk seorang Rosa. Rosa akan menjadi prioritas utama terlebih dahulu untuk para pasukan dari Fireflux. Karena juga dengan adanya pergerakan yang cukup menyadarkan mereka respect terhadap Rosa, terhadap Lilia dan Valentina. Adalah Oke. jawaban. Apapun ter yang di seberang Faramis sekalipun ini nggak menjadi sebuah Ingat, masalah. 4 kali pick 75% buat Rosa loh. Iya. Dia benar-benar dapetin 3 kemenangan dan 1 kekalahan saja. Dan itu apakah bisa menambah win rate dari Rosa menuju ke 80% atau jangan-jangan malah turun ke 60% setelah match ini selesai, setelah game ini selesai lebih detailnya. Apakah Faramis bakal di-pick untuk Disfold kali ini? Melihat juga dengan Valentina yang sudah diamankan oleh Fireflux, sementara Bruno masih terlepas dengan cukup bebas untuk Harvey. Gak usah harus Aku lebih suka Angela sih di sini. Gak usah Angela harus kah? terburu-buru ke arah ini gak sih Faramis kalau mereka Goldnya. mau. Iya, nggak usah buru-buru sama Faramis, bisa buat Angela dulu Ambil ya kan. XP-nya dulu buat Kid Bomb. Brody Brody nggak sih? secure juga untuk nanti di area dari XP lane-nya, tapi Faramis langsung diamankan seperti yang Cimomo bilang. Mereka cukup mengambil resiko lebih secure di awal game dengan mengamankan 3 hero yang memiliki damage tinggi sekaligus. Wow, tapi ya cukup. Kita udah jarang gak sih ngelihat 3 pick atas 3 hero damage duluan? Iya, Jarang ditambah banget lagi ini kita lihat dari kanan masih bisa melakukan free pick loh terhadap pick keempat mereka. Kalau kita berbicara free pick sih, sebenarnya karena udah gak ada Terisla jadinya lumayan lebih secure buat teman-teman dari The Spot juga. Iya. Kecuali kalau misalkan pick di sini adalah pick terhadap junglernya duluan, jadi Hilda-nya yang masih bisa di flex gitu loh. Sunset Lover punya Faramis mencatat 240.000 damage di first game. Ketika series mereka bertemu dengan Homeboys. Ya karena itu benar-benar jadi Faramis yang mampu untuk menciptakan comeback. Apalagi pas dia tuh 3 lawan 1 loh, dia mainin Ghost Bustler-nya 2 kali. Jadi itu damage-nya mantul ke minion semuanya, jadi udah pasti permainan front to back bisa dijalankan. Dan Sunset Lover gemar banget untuk bermain dengan Glowing One. Iya, Makanya permainan sering. front to back tuh sering banget untuk dia perlihatkan kepada kita semua teman-teman. Ketika diperdebatkan Arlot di pick terhadap first space, ternyata tidak didapatkan oleh kedua belah tim dan mereka tidak Sir, what's your mendapatkan command? Arlot Your team untuk is Disfold. Akhirnya ditutup jawabannya. Akhirnya ditutup. Dan sekarang dengan ban terhadap Fanny, ini juga bisa menimbulkan sebuah pertanyaan. Apa next hero yang akan dibawakan oleh TNZ? Aku nggak tahu kenapa ini berpikir kalau bisa jadi gamenya Leomord.
Bruno kayak dipaksa untuk menggunakan Purify. Terus ada Faramis juga yang bermain dengan Area of Effect. Bareng sama Nolan. Yang dimana Nolan ini lumayan ringkih kalau ketemu fighter-fighter yang bisa ngeganggu dia di early game. Gak punya sisi power juga. Oke, dengan Tigreal yang sudah diamankan membuat Sawo nggak bisa membuat momentum. Tapi ingat masih ada Minotaur di sana. Salah satu counter dari DJ Khalid juga. Oh, apa jangan-jangan mau dibawain sama Apex 47 ya, makanya dia ban ke arah Tigreal-nya. Jadi mereka yang mau ambil Minotaurnya, sehingga nanti Sawo itu untuk hero pool-nya bener-bener ditutup semuanya. Diginya di ban, Minotaurnya diambil. Jatuhnya Sawo bener-bener disisain hero kayak Kufra. Pokoknya bener-bener dikasih hero sisaan lah. Ya, Angela. Dan tidak akan ada Xia juga. Melihat memang dari Fireflux, mereka masih bisa bawain Beatrix-nya sih, nggak masalah. Lagi, bisa banget. Iya. Ya karena Sansan nggak terlalu priority nggak sih? Ya kan? Iya. Dia nggak terlalu priority Dia menuju ke malah arah- lebih flex, oke bisa siapa iya, aja makanya sih. dia suka di last pick selalu. Ya, kalau misalkan sekarang juga menurutku pick terhadap Brody nggak buruk. Apalagi untuk ada satu escape tools lagi ketika berhadapan dengan Nolan. Yes. Ya, tapi ternyata yang diambil adalah Jadi Irithel yang lebih secure juga terhadap gerakan-gerakan dari The Sword. Apalagi gak ada Hilda nih, jadi Irithel-nya agak sedikit bebas di early game. Ya kita bisa saja melihat adanya Kaja loh. Kita bisa melihat adanya Kaja loh di tangan dari Default ya? Sawo. Ya, di tangan Sawo. Atau Minotaur lagi dia yang bakal dibawakan. Karena Minotaurnya kebetulan gak di-ban dan kayaknya emang di-bait deh dari tadinya gak sih? Sengaja nih, dikasih ambil gak nih sih? Minotaurnya, iya. Apalagi sekarang Minotaurnya bakal berhadapan sama Valentina. Jadi Valentinanya punya dua opsi nih dari Rosa. Dia bisa bermain dengan Minion Fury, dia bisa bermain dengan satu Netherrealm juga. Iya. Opsinya makin luas. Dan untuk XP lanernya, Kid Bomba yang masih belum diamankan hero-nya, Lapu-Lapu pun masih ada opsinya. Oke, Atau Yuzong, dan sekarang Kaja. itu cara Kaja. Dan bahkan ketika Oh, membuka Dairot. Dairot kembali untuk Kid Bomba. Ini Dairot yang bakal build ke arah build tank. Tapi ini juga membuka potensi untuk Fireflux bermain dengan hero assassin. Karena ketika kita melihat adanya Kaja, otomatis Dutch Evac adalah hal yang dibutuhkan bagi TNZ. Apakah Aemon akan keluar pasca Irithel pick kali ini? Wah, benar juga. Mengingat ini kebetulan hero escape juga loh untuk Aemon. Lebih Yes! baik ditakuti daripada dicintai. Aemon muncul Debut untuk TNZ. pick. Ini dia. Yang sudah ditunggu-tunggu, Aemon. Yes. Wawa tersenyum sepertinya. Ini yang saya tunggu dan Om Wawa dari dulu kalau melihat Turki. Selalu ada Aemon di dalam draft pick mereka yang akan memberikan elemen of surprise. Dan itu menuju ke arah The Vault di game yang ketiga. Oke. Membuat kita menjadi lebih seru untuk di game ketiga kali ini, Momo-chan. Wah, ini cukup menarik tentunya untuk disaksikan karena masing-masing kedua belah tim mereka membawakan sesuatu yang berbeda. Di game ketiga kali ini tidak akan ada Terizla untuk kedua belah XP laner, tidak akan ada Tigreal, tidak akan ada Digi bahkan. Dan kali ini dengan adanya Dairot dan juga Amon yang muncul di game ketiga kita akan melihat apakah dari Fireflux yang akan mengamankan match point ini atau dari Deathbolt yang akan mengamankannya. Yes, benar banget. Match point untuk siapapun yang mendapatkan game kali ini menjadi penentu yang sangat besar karena lihat dari gameplay mereka sudah mulai terdeteksi ketika game ini menuju ke game yang ketiga. Iya. Cuma nampaknya ada sedikit ini ya, troubleshoot dari seorang Sunshine kayaknya. Iya, sepertinya kita harus Fireflux sedikit lagi kayaknya, mungkin agak sedikit bermasalah ya. ya. Dan membuat para pasukan dari Fireflux ini harus menunggu sebentar, Profesor. Ada sedikit technical Iya, iya. issue. Sama, kita juga harus menunggu sebentar. Oh iya sama ya? Karena kan troubleshoot juga, kita juga harus menantikan bagaimana kesiapan mereka, persiapan mereka juga. Biar mereka nggak ini loh, biar mereka tuh nggak keluarnya 50-50. Harus all out 100%. 7. Oke, dan kita akan lihat dari sisi Deathbolt mereka yang lebih siap sepertinya untuk di game yang ketiga kali ini. Ya kayaknya dari tadi juga kalau kita lihat dari game yang pertama aja ya. Itu pas The Vault Pulse itu kayak mereka sempet kayak sweet ya Iya, kan. chill banget ya. Iya, mereka tuh kayak emang udah lebih prepare gitu loh, udah lebih siap gitu. Mereka sepertinya memang siap untuk bak-bak knockout kali ini meskipun memang yang
kalah di sini akan turun ke arah lower bracket ya. Masih Tapi lower tapi. Masih ada Masih lower. lower. Cuma perjalanannya memang panjang Tapi aja. ya mau bagaimanapun lower juga malah makin bikin lebih menegangkan gak sih? Iya, cukup deg-degan tentunya. Kita tahu Cukup sendiri ketika menegangkan. kita di lower kita udah nggak punya nyawa tambahan. Ya opsinya cuma menang gitu loh. Do or die di bawah. Do or die di bawah bener. Wih, Kid Bomba lagi coba untuk ini Menenangkan ya. diri ya. Menenangkan diri ya guys ya. Memikirkan strategi dulu. Oh udah katanya. Oke, udah selesai Udah tuh kayaknya tadi meditasinya. dia sampai. Enggak, belum tuh masih Oh, masih belum. komplain itu masih komplain. Oh mungkin dia ditanya kali ya untuk tim Blissvolt-nya udah ready apa belum gitu loh maksudnya. Udah standby semua soalnya. Harusnya udah ada persiapan, tapi sepertinya Oh, ya. mau recheck terlebih dahulu. Kenapa nih? Ini sampai dipanggil. Oh dicek lagi. Coba, udah? Udah? Udah coach. Sabar ya bang. Ini gue lagi coba. bener Kita malah juga. dubbing. Oh ya coba di sini cek dulu nih. Coba kita dengerin dulu ya. Oh, comms Komsnya lagi. tuh. Ya kan, komsnya tuh. Sabar Kid Bomba. Nah, Kid Bomba juga ngecek kali komsnya kayak gimana. Itu mah mirip tas ya? Iya, sekilas ya. Iya, sekilas. Iya. Berarti Tas kita ini ya, Kayak kita, gemoy-gemoy gitu gimana kita sih? ingatkan Tas coba panjangin rambutnya gitu kan. Iya gondrongin ya. Gondrongin Oh kan. iya, Iya gondrong. Iya, sekarang gondrongin ini ya? berarti. Apa? pita kah? Kemarin kan sempat botak kan? kalau nggak Sempet salah? ya, heeh. Iya kan sempat botak kan? Sempat. Iya. Masih nggak sih? Agak ya masih pendek dong. Oh, udah itu udah masuk ke detikan tuh. Udah masuk ke detikan tadi gue lihat. Ayo, Tadi ada 4, 3. Tapi belum tapi dari... kayaknya Magister belum. Oh, udah. Udah sampai buka equipment berarti udah aman harusnya. Iya. Berarti Ini dari game mantan- pertama sampai game yang ketiga koms ya berarti ya. Koms. Iya. Tapi tadi kayaknya tuh sempat handphone nggak sih? Apa koms ya? Enggak koms dari tadi Koms, headset. koms semua kan? Iya, selalu. Mungkin dari, Kayak maksudnya komsnya gini, kayak dari suara in-game nggak masuk ke koms. Iya, bisa mungkin jadi. itu Biasanya berpengaruh, seperti itu. teman-teman. Kayak suara in game nggak masuk atau All koms good, all temen good katanya. suaranya nggak masuk atau feedback kita suaranya nggak masuk kayak gitu kan. Itu bisa banget tuh. Oke guys, ini kayaknya Marshall-nya udah mulai bergerak ya. Iya, Apakah jadi akan ada lagi pergerakan ke arah tengah? fix is. Hah? Ya, Oh, ke tengah. Ke Oh, tengah benar, dong. benar, Ke tengah dong, Kan langsung. dia nggak mungkin mengaba-abakan untuk mulai tapi di pinggir. sepertinya Iya. masih nunggu deh. Itu dari si Oh ya, Alien belum ini ya? Alien, heeh. Iya, Alien belum pegang handphone ya. Udah sih, Oh. udah dipegang Ji. Itu. Kelihatan hitam. Tapi belum Iya, belum mulai. ngegerakin ini, belum gerakin. Oh, masih di tuh. lobby tuh. Enggak tuh. Itu masih dulu Itu ulang lagi berarti. Iya. Sama kayak tadi kasusnya. Iya. Oh. Harap Sama kayak bersabar tadi. ya teman-teman. Persis. Oke guys, karena Ih, masih menunggu, Lucu banget bajunya. kita boleh absen. Absen lagi. Absen. Ini bajunya mirip semua. Yang mau dititip salam juga boleh ya. Baju. Oh Ini iya. kan Filipin kah? Bagus banget. Berempat tuh semuanya sama tuh bajunya tuh. Halo, Dek. Halo, Tuji, ada lagi Tuji. Meta bikin love-nya baru lagi tuh. Halo. Oh, ini blacklist. Oh Blacklist. iya, ini para Iya, iya. agent. Oh, Para love gitu tuh, Ji. Kalau udah punya couple. nggak ngerti gua. Coba yang mau titip-titip salam boleh di kolom komentar ya. Boleh. Yang mau memberikan Boleh. semangat untuk tim Tim Indonesia. Indo, boleh. Boleh. Boleh banget. Untuk karena tim nanti idola kan akan juga bertanding loh boleh. di match yang kedua. Ini ya, bener-bener ternyata ya. Itu dia ulang lagi dari roomnya. Ya, Rirum. Reroom, bener kan? Reroom lagi. Soalnya tadi kelihatan di lobby kan? Iya, Iya. 2 kali berarti kita reroom di 2 game. gak apa-apa. Yang penting player-player kita nyaman. Iya. Benar. Dalam keadaan performa yang maksimal. Oh. Iya. Betul. Nih. Timur Leste hadir bang, salam dari Tegal. Halo. Coba kalian yang mau titip salam-salam buat siapa? Tuh, Ada apa lagi Ji? ada James Kid Bomba Saputra. Waduh, Widih. itu udah dipakai tuh nama Kid Bomba tuh sesuai tadi. Apa namanya? Aset yang keluar ya. I Bomba, You Bomba, Uya Bomba. We all bomba. Di All Bomba. Woi Choji, Oji. Kenapa jadi Choji? Beda. Mirip sih mereka berdua. Terima kasih. Sama-sama. Nah, ya kan? Titip salam buat admin, semangat admin. Tuh. Emang kelas ya admin kita ini ya. Iya, love you para komentator. Terima kasih Taufik Maksud. Kelas Taufik. Makasih semangatnya. Makasih loh. Oji Nah, hadir bang. Lah, gue dong. Hadir dong Mungkin gue. nama dia Oji juga Ji. Oh iya benar-benar bang. Tapi namanya Chan-Chan di sini. Oji hadir bang. Oji Oke. Chan. Oji Chan. Salam dari Polsek Mumbai bang. Halo. Salam Halo. dari Gorontalo. Semangat Onik tuh.
Ini ya guys ya, dukung tim Indonesia ya, Onyx juga Geek Farm ya. Betul. Kalau Geek Farm itu bertandingnya besok guys. Salam dari Match Sulawesi, 2 Bang juga, Ranger Mas. ya. Wah kalau jadi aku Januari sama KB ke Makassar nih guys. Ih, ikut dong. Kamu mau di koper? Aku nggak diajak. Kamu di koper ada? Ada slot. Nah ini ada tim Diko. statement nih. Apa tuh? Eh. Oh ini mereka yang sempat numbangin blacklist. Break Oke, the silakan. code. Silakan Mau The Mocan. main thing we achieve with our victory. Oh, mereka sempat ngalahin blacklist kan? Adalah memang mereka tuh nge-achieve-nya karena mereka percaya diri. Kita percaya bahwa kita bisa menang melawan blacklist internasional dan kita bisa menang melawan semuanya basically. Ya. Basically. Semuanya. Nah itu seperti yang kata Kid Bumba bilang, yang penting mental kan, Yang percaya penting dia menang. yes, mental, percaya diri. Ya kedua tim ini punya hal itu sih. Ya, buat yang nanya, Bang, kok lama? Iya ini lagi reroom dulu ya adik-adik. Sabar ya, adik-adik. Sabar teman-teman Wih Be, ya. salam dari Bogor Be. Nih, Halo baca Bogor. nih. Who is Prince tuh? Widih. Ada yang hadir dari Bogor dong. Kumaha damang. Dari Pluit nggak ada nih, Mau Mocan dari Pluit. Mana nih? Iya dari tempat Cimomo tuh. Yes. Caster tempat terbaik, saya. halo Fajar Halo. Mulia. Terima kasih tuh Fajar Mulia Cimo, sapa dulu. Halo Fajar, terima kasih Kelas Fajar. supportnya. Go Onyx, salam dari Kuala Lumpur. Bayangkan dari Kuala Lumpur aja mendukung Onyx. Dukung ya. Geek Fam hadir. Mantap, Halo. Kiva. Salam dari Timor Leste, RRQ Hoshi Kingdom. Oh, Wih, Kingdom aja dari mendukung Kingdom loh. juga mendukung. Mana lagi, Pak? Dari tim lain juga boleh. Mana nih? Dari Semangat Evos Rio Fam. Caster. Ya, karena ini kan, nah ini sekarang mereka lagi ngedraft dulu nih. Iya Tuh, guys. ngeband, ngedraft. Kalau langsung udah masukin ready, game. baru. Sebenarnya karena draftnya nggak bakal beda, draft itu nggak bakal beda. Pasti sama. Pasti Pasti sama. sama. Cuma Karena memang- iya nggak ada trouble dari draft soalnya. Dibikin elang aja guys. Gitu. Jadi bandnya bisa ngasal, yang penting ngepicknya nggak ngasal. Ya, Iya. yang penting aman teman-teman. Yang penting aman. Love you dari Malaysia Oji, semangat Onyx. Waduh semangat Onyx tuh dari Malaysia tuh. Thank you. Wah, banyak yang mendukung ya dari Wah, luar negeri biasa juga. loh, banyak banget tuh lihat. Ini kolom komentar jadi benar-benar bersih dengan seluruh support yang luar biasa positif. Terima kasih Mantap. absennya teman-teman dan Wih. komen positifnya loh ya. Salam dari orang Padang Bang Oji untuk menutup salam-salam kali ini karena kita akan menuju ke dalam game yang ketiga. Game ketiga, penentuan match point untuk kedua belah tim. Apakah Disvolt atau Fireflux di sini? Alright, Evan, debut pick kali ini mampukah membawa kemenangan untuk Fireflux dan melakukan kondisi yang owning. Dan Oh, enggak jadi Kamil. Melakukan kondisi yang owning terhadap posisi dari poin. Dan bahkan Apex 47 kali ini akan coba di take down oleh para pasukan dari tim Disvolt. Dan Flicker harus digunakan, mau tidak mau. Dengan adanya Retribution yang sudah didapatkan karena hampir saja tercolong oleh seorang alien. Mm-mm. Akhirnya masih bisa selamat. Iya. Cuma memang mengorbankan flicker yang dimiliki dari seorang Apex 47. Kalau dia kembali melakukan sedikit pergerakan yang rusuh ke arah jungle, invite jungle dengan ekspedisi jungle dari Fireflux, ini mungkin bisa menjadi korban jiwa. Wah, korban jiwanya sih bisa banyak banget kalau kita berbicara early game. Tapi kalau misalkan kita melihat juga dari opsi yang dibawakan oleh Kid Bomba. Dia membawakan ke arah Emblem Tank dan Rapture. Lagi-lagi ini akan menjadi Direct Hybrid tentunya, Direct Frontline. Tapi perlu diingat juga kalau permainan pick off dari Disvolt akan sangat-sangat kejam di early game. Mereka bawa Kaja, Nolan, dan juga Dairot. Ini combo physical damage dealer yang instan banget. Iya. Dan membuat Nolan sangat mudah sekali untuk memanfaatkan bagaimana ultimate dari Fracture. Oke, dan sekarang penyergapan menuju ke area bawah. Apex 47. Oke, ternyata sebuah first blood berhasil didapatkan seperti yang sudah kita sebutkan sebelumnya. Kalau dia berhasil maju kembali memaksakan mendapatkan satu bomba, tetapi alien surprise Ghostbuster membuat alien tertangkap. Flicker telah dikeluarkan tapi nampaknya kali ini damage dari Ghostbuster terlalu besar membuat alien juga ter-take down. Wow, 2 poin kill yang harus direlakan oleh Fireflux kali ini. Mereka harus sudah boleh mulai cukup prihatin ya dengan pergerakan rotasi yang bisa dibawain oleh Magister. Karena tadi Magister yang habis ngambilin gold itu, dia balik lagi karena dia tahu pergerakan dari Apex. Ternyata muncul di area bawah. Dan mungkin kaget juga Fireflux ketika kita berkaca dari Disvolt yang bermain late game. Sekarang mereka galak di early game dan bahkan agak sedikit memaksa di Iya. area turtle-nya. Oh ya, kembali turtle didapatkan oleh para pasukan dari Fireflux. Dan jangan sampai mereka berhasil mendapatkan perfect lagi. Ini akan membuat Eamon punya damage yang sangat besar. Membuat Iritelnya bebas, Sunshine
walaupun Apex akan ditumbangkan berkali-kali pun itu nggak masalah harusnya Momochan dan juga Profesor KB. Iya. Dan satu buah Raging Sandstorm yang dibuka sama Alien tadi mencoba untuk mengambil ke arah Sunset Lover, namun sepertinya gagal. Magister benar-benar diacak-acak dari segi jungle-nya. Ekspedisi jungle bahkan 3 orang udah standby. Sansai dengan lihat roar dari pria misterius dikeluarkan oleh seorang Sunset dan berhasil menutup Sunset Lover. Ternyata tenggelam Sunset Lover karena Sunshine yang bersinar. Wah, tapi masalah utamanya nggak cuma Sunset Lover yang tumbang. Masalahnya ada Kid Bomba juga yang hilang tiba-tiba di area bottom lane. Ganking yang dilakukan dari TNZ yang hadir. Iya. Dengan cepat dan sigapnya mereka mendapatkan 1 point kill yang mahal banget harganya dan gold earn-nya. Untuk Sunshine, dia karena dapetin point kill dan dia sebagai gold laner unggul banget di early game. Lihat, langsung ada gap yang benar-benar terasa banget antara Sunshine dan juga Carvey. Tapi kelihatan ya playstyle dari Rosa ini padahal Alien? Sedangkan Raging Sandstorm. Dan bahkan di sana posisinya masih dengan Shadow Stampede membuat Sunset Lover masih bertahan. Tapi ingat, para pasukan dari Fireflux kali ini mereka tidak boleh terlalu terburu-buru. Karena kalau mereka udah punya keuntungan yang cukup berlimpah seperti saat ini. Dan mereka menimbulkan snowball effect terhadap Deus Vult. Sedikit demi sedikit, Deus Vult bisa membalikan kembali keadaan. Wah, ini bahaya banget sampai Retribution dan bahkan Endless Shard. Karena kalau kita melihat dari itemnya TNZ, sesaat lagi harusnya dia akan menjadikan item keduanya. Dan bahkan Huskclaw di tangan dari Sunshine. Ini udah menandakan kalau dia unggul di early game. Sementara Carvey dengan Bruno-nya dia belum jadi sama Huskclaw-nya. Dan ganking dibalas ganking. Kid Bomba tadi tumbang, sekarang Alien yang jadi korban. Oke, Alien yang harus ter-take down. Ketika adanya Turtle itu manajemen time yang selalu baik dari Deus Vult. Iya. Selalu mendapatkan point kill sebelum ada netral objektif itu adalah sebuah jawaban yang bisa membalaskan posisi yang under. Yang mereka miliki Momochan. Memaksakan tim fight 4 lawan 5 ya. Pincangin dulu satu landingnya sehingga tidak akan ada backup dan juga tidak akan ada coveran yang datang dari Alien kali ini. Sementara tadi yang mau aku bahas, Rosa ini permainannya bisa dibilang permainan yang benar-benar cukup aman sih. Kalau dia merasa kayak dengan beberapa resource skill yang dia miliki nggak bisa numbangin satu pemain dari Deus Vult, dia nggak akan maksa, iya. Makanya tadi posisinya juga mungkin diberikan juga poin killnya ke arah Sunshine kan di area mid. Iya, makanya dia kayak benar-benar bermain dengan safe. Dia nggak main terlalu terburu-buru. Dan itu yang membuat karakter permainan dari Rosa tuh kayak bener-bener, ya kita udah tahu nih, ini kalkulasinya bakal matang banget. Iya. Positioning bakal oke, tapi dia bermain dengan Valentina. Dia pasti bakal maju ke depan bareng sama Sunshine. Dan itu yang harus diperhatikan sama Deus Vult. Jangan sampai terkena outplay Mirroring dari Fireflux. Mirroring coba dilakukan, tapi ternyata dengan Ender Shard dari bottom lane gagal untuk mendapatkan Kid Bomba. Masih terlalu kuat Meanwhile dari top lane dari Sunshine. Kali ini harus benar-benar merasakan jepitan maut dari Deus Vult. Yang membuat mereka agak sedikit tertahan di inner turret. Bahkan Apex 47 pun gak bisa masuk ke dalam rumput karena cukup berbahaya. Carvey standby di sana. Ingat, tendangan Sultota bisa membuat dia tumbang. Sultota. Sultota. Wow. Dan bahkan dari Kid Bomba berusaha untuk menyelamatkan setidaknya orange buff yang dimiliki oleh Magister. Karena terlihat pergerakan dari Fireflux yang mereka tahu orange-nya sempat diamankan oleh pemain-pemain dari Deus Vult. Mereka mau mencoba untuk mendapatkan pertukaran namun gagal. Dan sekarang Sunshine memang masih memegang gold yang tertinggi. Tapi ingat, lihat dari Magister kembali menyusul bersama dengan Carvey. Ya, apalagi kalau kita melihat juga dari Sunshine yang benar-benar free banget di area top lane. Dapetin beberapa point kill dan Genius One yang ada di tangan dari TNC ini bakal mendapatkan momentum yang bagus banget bagi Fireflux. Karena early game-nya juga benar-benar masih 50-50. Deus Vult juga lagi dan lagi lebih berani kali ini untuk mengambil keputusan apalagi semenjak Sao bermain dengan pick off. Tapi Rosa hampir saja defense judgment dikeluarkan dari Rosa. Karena Sao tadi mendeteksi di mana TNC itu muncul. Untung aja Fireflux itu masih melakukan penyisiran terlebih dahulu. Iya. Gak langsung fokus ke arah Turtle-nya. Karena itu posisi free banget untuk dia dapetin defense judgment. Dan Retribution kali ini di tangan dari Nola. Defense judgment berhasil melakukan 1 point kill. Hilang TNC, tak bisa bertahan cukup lama. Membuat para pasukan dari Fireflux kehilangan jungle mereka. Damage yang besar, tapi kembali lagi. Dengan seluruh defense yang tidak bisa dibendung. Membuat Fireflux kehilangan jungle. Tapi dibalik itu semua, Raging Sandstorm memasak ke arah Sao. Sao masih berhasil ditumbangkan oleh para pasukan dari Fireflux. Mencoba untuk menukarnya, tapi Alien nggak bisa bertahan dengan cukup lama. Carvey sekalipun, dia memaksa flickernya. Carvey, salah satu player marksman dengan sangat berani melakukan flicker ke arah depan. Coba melakukan outplay, 2 point kill akan coba didapatkan. Apex karena flicker kembali dan one last hit. Membuat Apex kali ini terperangkap di dalam Kid Bomba. The Kid from the Western Bomba. Damage yang benar-benar membardir
seorang Apex. Iya, ini yang udah sempat dibahas juga sama KB tadi. Early pressure dari Desvolt tentunya akan berjalan ketika memang dari Magister dan juga Kid Bomba ini jalan secara bersamaan. Iya, apalagi kalau kita lihat yang dilakukan oleh teman-teman dari Fireflux adalah memberikan space untuk Sunshine. Tapi masalahnya trade-nya nggak begitu seimbang menurutku Cimomo. Mereka emang dapetin banyak banget farmingan di area top lane, tapi hanya untuk Sunshine. Sementara Desvolt, mereka memasakkan team fight dan memakan hampir lebih dari 3 pemain dari Fireflux. Dan itu yang membuat tentunya TNZ akan lebih berhati-hati di lini belakang dan tidak bisa bermain dengan tempo yang lebih cepat lagi. Ya, mereka harus bermain dengan tempo yang secepat-cepatnya. Mereka gimana caranya memaksakan netral objektif, dikeluarkan semua turret, dipecahkan Momo-chan. Iya. Tapi memang kelihatan dari Carvi bener-bener dapetin space yang banyak banget sih di area bawah tadinya. Dan sekarang dia bahkan semenjak turtle yang ketiga tadi dia udah mulai join fight juga sama pemain-pemain dari Desvolt. Jadi akan memakan banyaknya minion di lane yang berbeda dari Carvi. Dan harusnya dengan posisi Shanshan yang juga melakukan split push di area atas, ini masih bisa dipegang sebenarnya dari segi networknya untuk kedua belah god laner. Lord sudah mulai muncul di menit yang ke-9, Alien berhasil untuk mendapatkan satu buah Herbert. Wah, ini kalau kita berbicara tempo ya permainan dari teman-teman tim Fireflux kayak ke-deny loh dengan 4 poin kill yang mereka dapatkan dan kalah jauh banget kalau kita berbicara early game yang biasa mereka bawakan. Alien berhasil mendapatkan satu poin kill dari Alien. Bersama dengan flickernya. Wah. Bersama dengan flickernya kali ini. Jadi pertukaran flicker dari Sawo cukup adil karena mereka kembali berhasil mendapatkan positioning team fight dengan adanya 4 berbanding 5. Apex mengeluarkan flickernya juga tapi Magister tahu di mana Sansan berada. Langsung ada ram dari kedua belah pihak. Membuat Fireflux kehilangan 2 playernya. Memaksa tim fight dengan Endos Sharp tapi ternyata itu hanya menuju ke arah bayangan saja. Hanya sebuah mayat hidup. Iya. Yang terkena Endos Sharp membuat para pasukan dari Fireflux mereka mendapatkan kerugian yang cukup banyak. Tidak ada power of retribution sekalipun. Ini udah pasti Lord di tangan dari Desvolt. No counter, no dub, no cap. Wow, dan bahkan lihat timing dari Netherrealm yang begitu sangat amat on point dari Sunset Lover. Masalahnya Rosa udah ngebuka Netherrealm terlebih dahulu. Iya, itu Netherrealm yang tentunya bakal mahal harganya apalagi kita berbicara soal Clock of Destiny yang membuat pergerakan dari teman-teman tim Fireflux jadi tidak maksimal. Apalagi kita berbicara magic damage loh, magic damage-nya agak sedikit nanggung walaupun durability-nya tinggi. Sehingga membuat Rosa kali ini harus mempertimbangkan kembali dan another solo kill dari Magister. One by one situation di bottom lane ternyata dengan ketajaman pedang dari Magister berhasil mendapatkan solo pick off atas Sono TNZ. Para pasukan dari tim Fireflux Esport mereka kembali cukup pincang Profesor KB. Tapi di early game. Di early game. Ini cukup menarik loh ketika kita berbicara bagaimana Desvolt dengan decision late game-nya. Tapi ternyata early game-nya sudah mulai berjalan dan bahkan ada Diva Judgment. Sawo dipecah menuju ke arah sosok Sunshine. Tenggelam di dalam lautan Sunset Lovers. Kali ini sang Sunset yang lebih bersinar ketimbang Sunshine. Bahkan di bottom lane mereka berhasil fokus menuju ke arah turret base. TNZ tidak bisa masuk lebih dalam lagi. Permainan yang cukup cepat ini cukup berbeda dengan game sebelumnya. Di arah belakang TNZ menjadi damage yang cukup besar. Best terbuka sangat bebas. Tidak peduli apapun terjadi. Dan Kesatria Hitam berhasil mendapatkan kemenangan cepat dan berlari dengan kudanya yang hitam. Membuat para pasukan dari Desvolt mengamankan match point. Match point untuk Desvolt dengan early game tempo yang sangat cepat. Dan kita tidak pernah melihat hal ini sebelumnya. Desvolt tiba-tiba mengambil ancang-ancang jauh. Dan memecut kudanya untuk bergerak lebih cepat. Wow. Sang Kesatria Hitam kali ini tidak bisa diremehkan lagi ketika kita berbicara early game. Terpecut. Yeeha, sang kuda berlari kencang. Dan ini mungkin adalah game tercepat di M Series. Iya. Game tercepat di M Series bagi Desvolt Desvolt. juga. Iya. Yes. Dan Ini lihat pertama kalinya Sawo, ya. sebegitu semangatnya dia. Gila. Sebegitu semangatnya dia untuk melepaskan bagaimana mungkin keresahan dia di in-game ketika kita berbicara early game. Dari tempo Fireflux yang begitu intens dan ternyata di game kali ini dia benar-benar mampu untuk menggulung Fireflux dengan cepat. Gila sih. Langsung digulung. Ini nggak dikasih nafas sama sekali. Mereka pegang Sunshine-nya, TNZ-nya. Dan Om Wawa, sorry to say, debut Aemon kali ini tidak berjalan dengan cukup baik. Ya harus menerima kekalahan tentunya di game ketiga kita Ya. dan membawa Desvolt
menuju ke arah match point. Wah, ini match point yang menegangkan karena kita tidak bisa menebak lagi nih. Ya. Despolt akan bermain defensif dengan late game. Betul. Atau jangan-jangan dia bakal bermain dengan intensitas cepat seperti ini. Intensitas Masalahnya tinggi. match point-nya digulung. Match Dan ini point-nya dia langsung Magister Wah. dengan gaya dari Nolan. Wow, tanpa terpikir sama sekali. Dan bahkan 69% kill participation. Ini kelihatan semua itemnya bener-bener yang masuk attack penetration semua, Be. Iya, apalagi ditambah dengan Dairot. Ingat, Dairot punya yang namanya Spectre Step Betul. yang akan menimbulkan pengurangan terhadap physical defense. Dan itu dalam angka yang tinggi. loh. Armor breaker ya. Itu armor breaker. Jadi udah kayak permainan front to back bisa dijalankan. Mhm. Masalah utamanya Magister juga bermain dengan sangat-sangat sangat-sangat ofensif. Iya. Dia bakal connecting terus sama Dairotnya. Mau itu Hilda sekalipun, dia bisa instant kill Iya dengan betul. penetration point yang tinggi di early game. Dan terbukti semenjak first blood yang tercipta ini dia. Dengan fracture point yang begitu sangat mematikan dari Magister. Membuat juga bagaimana kehadiran dari Alien seinstan itu untuk ditumbangkan. Early advantage yang tidak pernah kita saksikan dari Desvolt. Ternyata kali ini mereka sudah tunjukkan kembali. Terakhir kali aku melihat permainan early game dari Desvolt Aha, itu ada di MCC season yang kedua. aha. Dan itu bertemu sama Umbrella Squad. Tapi itu pun susah masuk high groundnya Cimomo Ranger Mas. Tapi ini game yang cepet banget dengan Divine Judgment flanking yang indah. Dan targetnya adalah Sunshine. Jadi Sunshine gak sempat untuk merespon hal tersebut. Gak sempat Gila. untuk heavy crossbow dan hilang seketika dengan adanya satu Lord saja. ENZ pun hilang walaupun ada Endless Shark. Gila, Karvi bener-bener fokusnya udah langsung Udah ke base. base aja. Karena sisanya akan dihandle sama Kid Bomber dan juga oleh seorang Magister. 11 11 menit. Oh berarti ada yang lebih cepat. Ada berarti. lebih cepat. Ada yang lebih cepat. Aku Ini kira tapi- tadi masih 10. Tapi ini yang tercepat untuk Desvolt loh. Iya, Desvolt dari babak group stage itu selalu bermain dengan 20 menit ke atas. Pokoknya Bahkan- Lord Evolve itu baru selesai mungkin gamenya. bahkan tadi aja itu game yang pertama mereka pegang itu kan 20.58 tuh juga sebenarnya 20 menit tercepat. Ya kan? Ini akhirnya dipatahkan. Desvolt yang biasanya bermain mid to the late game, mereka ternyata membuktikan bahwa mereka juga bisa bermain di Wah. early game. Asli aku juga cukup terkejut sih. Aku gini, Cimo, kenapa aku expect 3-2 dari Desvolt? Aha, Karena aku mikirnya Desvolt ini kan mainnya agak-agak sedikit menuju ke late game. Iya, Dan betul. kalau Fireflux dibawa ke late game itu, mereka bisa di outplay dengan menggunakan pick off. ya Tapi aku setuju. nggak nyangka kalau pick offnya terjadi di early game. Dan Dan Sawo bermain dengan keajaiban seperti ini, berarti menandakan bahwa mereka sudah beradaptasi. Mau mereka bermain dengan tempo yang pelan, mau mereka bermain dengan tempo yang intens dan cepat, mereka udah siap dua-duanya. Ini senjata dari Desvolt ini makin banyak lagi jadinya. iya, dan bahkan kayak Desvolt seakan-akan ingin memberitahukan kepada kita semua bahwa sekalinya mereka bisa bermain early, akan main cepat. Iya. Mereka bawain combo burst aja dengan adanya Nolan dan juga Dairat, dan itu it works gitu untuk mereka. Works banget. Pola pick off yang menarik sekali sehingga membuat Apex 47 menjadi sandbag penerima damage tertinggi yang walaupun kita lihat sendiri Hilda yang selalu bersembunyi di rumput seolah jadi tidak ada rumput yang aman karena memang Yes. power damage dari Dairot dan Nolan ini adalah physical damage dealer yang memiliki nuke damage sehingga mereka nggak bakal mampu untuk mendinai terutama mungkin untuk lini-lini belakangnya kayak Sunshine, kayak TNZ, Apex 47 aja seinstan itu. Oke. Apalagi kalau misalkan Alien dan Rosa yang di lini belakang. Tapi Iya. nampaknya ini adalah sebuah tamparan yang keras Banget ketika sih. adanya Nolan yang dilepas untuk Magister.